setiap kita. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Kita mau katakan hebatnya tanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada
katakan Tuhan Yesus, terjadilah sesuai iman kami, terjadilah sesuai yang kami perkatakan Tuhan. Firman-Mu berkuasa Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Dia berkenan, dia berubah, dia mustahil ku terjadi karena kuasa-Mu Tuhan.
Tuhan. Terima kasih buat kemerdekaan yang Kau berikan bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih kami boleh ada dan lahir di bangsa Indonesia. Kami boleh diberkati atas berkat-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan kita, Allah kekuatan, Allah waktu kita, Allah gunung batu kita, Allah keselamatan kita. Haleluya. Yesus berfirmanlah, kami siap menerima, mendengar, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Lingkupi kami Tuhan dengan sayap-Mu, menaungi kami dalam kuasa-Mu. Haleluya. Lingkupi
iman setiap kami Tuhan, bahwa di saat apapun yang terjadi, yang harus kami alami, kami harus melalui di dalam dunia ini, kemelut apapun juga Tuhan, kami mohon Kau lingkupi setiap kami Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah kami yang besar. Kau sanggup membuat mujizat, Kau sanggup menolong kami, Kau sanggup memulihkan kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, di saat badai menerjang sebesar sehebat apapun, kami mau tetap tenang bersama dengan Engkau. Tambahkan iman setiap kami Tuhan, supaya kami tidak meragukan Engkau, supaya kami tetap hidup di dalam iman percaya kami kepada Engkau, tetap bersemangat, tetap memiliki roh yang nyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu, atas kehadiran-Mu saat ini Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan yang sudah kami naikkan bersama boleh menyenangkan hati Tuhan, dan boleh membuat hati kami menjadi tenang, tidak ragu Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang berkelimpahan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, melingkupi, urapi setiap kami. Kami mau mendengar sabda firman-Mu. Biarlah Kau buka hati kami, buka pemikiran kami, pengertian kami Tuhan, sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami saat ini. Atas hamba-Mu yang terbatas Tuhan, tolong Tuhan juga kuasai, Tuhan juga melingkupi, Tuhan mengurapi dengan segala keterbatasan hamba. Biarlah pada boleh menyampaikan isi hati Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa kami. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Bersyukur kalau kita boleh memperingati bersama kemerdekaan ya bangsa dan negara kita Indonesia yang ke-78 tahun. Kalau kita renungkan, kalau kita memiliki bangsa dan negara yang merdeka, ini merupakan berkat Tuhan yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena kita tidak hidup di dalam ketakutan. Ya, kalau kita lihat di televisi, kita lihat berita tulisan ataupun di televisi ya, di media massa, begitu sengsaranya gitu ya masyarakat atau rakyat begitu ya, yang ada di dalam satu tekanan peperangan ya, di dalam satu negara yang belum merdeka atau tidak merdeka. Wah, susah, ketakutan begitu ya, makan kurang, minum kurang, belum nanti ada ancaman teror, ancaman bom mungkin begitu ya, ancaman tembak, ancaman mungkin penyiksaan dan lain sebagainya. Tapi puji nama Tuhan, kita dikasih berkat sama Tuhan ya, kita dilahirkan, kita hidup di negara Indonesia, khususnya kota Surabaya yang semuanya aman ya, kita bisa bergereja, kita bisa beribadah dengan aman juga. Ini merupakan kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kita jangan cuma bersyukur kalau Tuhan tolong, oh sakitku sembuh, bukan cuma itu saja, tapi kita juga mau mengingat satu hal, kalau negara kita, kota kita aman begitu ya, ini merupakan juga berkat dan mujizat Tuhan bagi setiap kita, sehingga kita bisa hidup dengan penuh sukacita, terbebas dari kekhawatiran, ketakutan ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, saya mau sedikit bercerita tentang tahun 1666 di kota London gitu ya. Nah, pada saat itu kota London terbakar hebat, hampir seluruh kotanya, negerinya itu terbakar. Kenapa? Karena ada satu peperangan. Nah, ini jadi satu kota yang wah, ini pasti masyarakatnya mencekam gitu ya, kehidupannya pasti penuh dengan ketakutan, penuh juga dengan kehilangan. Kenapa? Dibakar begitu ya. Jadi ini merupakan satu hal yang bertolak belakang dengan masa-masa saat ini kita hidup di Indonesia. Nah, ada salah satu ikon gitu ya di London pada saat itu, Inggris. Nah, itu satu gereja
namanya gereja Saint Paul begitu ya. Itu gereja yang besar, gereja yang megah, gereja yang bagus, akhirnya terbakar habis begitu ya, dirusak. Bukan cuma gereja saja, tapi juga rumah penduduk ataupun gedung-gedung pemerintahan pada saat itu. Lalu melalui rajanya, Raja Inggris begitu ya, menugaskan seorang arsitek begitu ya, seorang arsitek yang ternama pada saat itu, arsitek yang besar namanya Christopher Wren begitu ya, Christopher Wren. Nah, ini untuk ditugaskan untuk kembali membangun gereja Saint Paul ini pada saat itu. Nah, dikasih biaya oleh negara begitu ya, dan seorang arsitek ini akhirnya menggambar, merencanakan, memplanning begitu ya, gereja ini untuk berdiri kembali. Dan akhirnya gereja ini dibangun dengan megah gitu ya, tapi sebelumnya selesai ada satu mungkin ukiran gitu ya, pahatan ya, pahatan dari batu yang harus dibuat begitu ya, yang besar, dikatakan tingginya itu sampai 8 meter begitu ya, lukisan atau ukiran pahatan batu tadi. Nah, pada saat sedang pemahat itu melihat begitu ya, dia sedang melihat, dia itu ada di tangga begitu, karena cukup tinggi 8 meter, paling enggak tangganya mungkin sekitar 4-5 meter gitu ya, mungkin kalau kita sekarang bahasanya scaffolding begitu ya. Nah, pada saat itu, nah lalu ada seorang arsitek yang masih seorang pemahat itu yang melihat, masih memahat di atas. Lalu dia, karena ini seniman Bapak Ibu, karena juga harus dipandang, detailnya harus benar-benar bagus, benar sempurna, sehingga dia setelah memahat, dia lihat lagi, dia pandang lagi, dia pahat lagi, dia lihat lagi, dan akhirnya karena melihat, mungkin karena besar begitu ya, dia harus memahat dengan jarak yang dekat. Pada saat dia mau menilai, mau melihat, dia pasti mundur Bapak Ibu. Nah, karena mundur ini karena tangganya itu juga enggak begitu besar-besar amat, jarak pandangnya ini masih kurang jauh, dia mundur, dan akhirnya dia mau jatuh gitu. Nah, terlihatlah temannya gitu yang ada di bawah melihat, dia melihat, wah ini temanku mau jatuh. Kalau mundur terus, dia melihat ini ukirannya ini dilihat dari jarak jauh, nanti dia yang jatuh. Pikir temannya yang ada di bawah tadi, yang dalam ketinggian kurang lebih hampir 8 meter tadi, kalau ini jatuh Bapak Ibu, nggak ada, zaman dulu nggak ada sabuk pengaman ya, sabuk pengaman untuk tukang bangunan begitu ya, yang biasanya bekerja di tempat yang tinggi, nggak ada seperti itu, nggak ada pengaman, nggak ada jaring pengaman seperti di sirkus, nggak ada. Nah, kalau ini temanku jatuh pasti meninggal. Nah, kalau meninggal, siapa lagi yang bisa memahat? Karena ini merupakan seorang pemahat yang terkenal. Nah, temannya mau berinisiatif, yang paling muda Bapak Ibu, dia akan teriak, ini yang paling muda. Ya, kalau dia teriak, takutnya temennya ini yang sudah usianya juga nggak muda lagi, takutnya kaget. Ya, biasanya orang tuh kalau suasana hening begitu, terus tiba-tiba diteriaki begitu dengan suara atau nada yang cukup keras atau tinggi, pasti kaget. Nah, kalau kaget juga bahaya. Kenapa? Bisa salah langkah begitu, bukan maju tapi malah mundur. Ya, akhirnya bisa terjatuh juga. Akhirnya dia punya inisiatif, karena di bawah itu banyak kuas begitu ya, banyak kuas juga yang untuk mengecat begitu ya. Dia ambil kuas tadi dan dia dilemparkan begitu ya, bukan dilemparkan ke orangnya. Kalau dilemparkan ke orangnya, takutnya orang itu juga kaget. Apa yang dilakukan oleh temannya yang di bawah untuk menolong seorang temannya yang mau jatuh, dia lemparkan ke pahatannya. Nah, ya, ke pahatannya dia sudah baik mukir dengan bagus begitu ya, dilempar sama puas bukan puas yang kering, tapi puas yang bekas juga, yang ada catnya, dibuat ngecat di bagian bawah dari gedung gereja tadi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Lukisannya rusak begitu ya, yang sudah dipahat bagus-bagus rusak. Kenapa? Kecipratan cat.
Apa yang terjadi? Seorang temannya yang mau jatuh tadi bergegas turun. Dia marah dengan temannya yang satunya yang mau menolong dia. Dalam kutip, marah begitu. Betul-betul dia marah. Bahkan diceritakan di dalam sejarah itu orang tadi mau memukuli begitu temannya. Karena kenapa? Dia menganggap temannya ini merusak. Ini karya seninya. Belum bisa lagi aku buat lagi, waktunya lama gitu ya, kau rusak begitu, dirusak. Yang seorang temannya berusaha untuk memberikan pengertian. Aku ndak rusak begitu ya. Dia memberikan pengertian bahwa aku tadi itu mau menyelamatkan kamu. Kalau aku teriak, kamu orang yang kagetan, mungkin begitu ya. Kalau kamu kaget, nanti kamu malah mundur, kamu malah jatuh. Kalau aku lempar kamu dengan cat ini, kamu juga bisa kaget. Sehingga aku melakukan apa? Aku tak lempar ke pahatanku karena pandangan di depan matamu. Paling enggak kamu maju atau paling enggak kamu noleh dan kamu sadar kamu sudah di tepi sebuah tangga tadi. Sehingga kamu sadar dan kamu maju. Oh begitu. Setelah diyakinkan, diberikan pengertian, akhirnya temannya sadar bahwa dia baru mengerti maksud dan tujuan yang baik dari seorang temannya tadi. Akhirnya jadi Bapak Ibu. Wah seperti ini. Ini sampai dengan saat ini juga ada, begitu ya. Saya belum pernah ke sana, begitu ya. Tapi gereja ini dicatat di dalam sejarah ataupun saat ini ada gereja Saint Paul Church nih di kota London. Nah Bapak Ibu, saya katakan demikian juga dengan Allah kita. Mungkin kita ini memiliki satu keinginan, begitu ya, satu harapan di dalam hidup kita, punya gambaran yang mungkin sedang kita lukis saat ini. Entah itu mungkin anak-anak muda jodohnya, mungkin begitu ya. Mungkin juga di dalam pekerjaan, oh aku mau begini, aku mau begitu. Mungkin di dalam kehidupan Bapak Ibu, cita-cita Bapak Ibu, punya rencana-rencana. Seringkali kita merasa Tuhan itu merusak gambaran yang kita sudah idamkan. Loh Tuhan, aku sudah nata baik-baik loh seperti ini, tapi tiba-tiba ada sesuatu terjadi sehingga rencanaku, angan-anganku itu akhirnya gagal total. Aku harus memulai lagi, atau mungkin aku harus memulai dengan hal yang lain, start dari nol lagi, hal yang baru lagi. Nah seringkali seperti itu. Lalu kita komplain, kita marah sama Tuhan, seperti seorang yang tadi, dua orang yang saya ceritakan Bapak Ibu. Seringkali kita merasa Tuhan itu merusak gambaran yang kita idamkan. Seringkali Tuhan memang mengizinkan ya Bapak Ibu masalah, mungkin persoalan, mungkin kemelut gitu ya, di dalam segala bidang kehidupan kita. Mungkin ekonomi, kita diizinkan Tuhan hidup pas-pasan begitu. Seringkali kita mungkin yang memiliki cicilan, anggap saja cicilannya tanggal 25 setiap bulannya begitu ya, kita mungkin baru terima berkat Tuhan tanggal 24 sore. Seringkali mungkin seperti begitu. Seringkali kita sudah menyiapkan begitu ya, planning, oh ini uangnya nanti untuk ini, untuk itu, sehingga nanti di bulan tertentu aku cukup. Belum bulan itu, mungkin 1, 2 bulan, 3 bulan sebelumnya, uang yang kita planning dengan baik itu bocor Bapak Ibu. Ya, mungkin Tuhan izinkan kita sakit, mungkin ada keluarga kita sakit sehingga perlu pertolongan, uang tabungan yang mungkin sudah kita tabung ini akhirnya keluar sehingga tidak cukup lagi. Seringkali seperti itu ya, banyak bidang. Seringkali seolah-olah gambaran yang kita sudah tata dengan baik itu seolah-olah dalam tanda kutip dirusak oleh Allah. Yesaya 55 tadi dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Tuhan berkata seperti itu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan sudah mengingatkan Bapak Ibu. Ternyata
ini adalah zamannya Nabi Yesaya. Berarti itu jauh sebelumnya dari saat ini Bapak Ibu. Bukan cuma perjanjian baru, tapi ini perjanjian lama. Ditulis di dalam kitab Yesaya. Lama, ribuan tahun yang lalu, ternyata Tuhan itu sudah mengingatkan setiap kita bahwa rancangan Tuhan, pikirannya Tuhan itu memang beda jauh dengan rancangan dan pikiran manusia. Sehingga kita jangan mudah kecewa Bapak Ibu saat rancangan kita, pemikiran kita, hal-hal yang mungkin kita sudah planningkan itu seringkali tidak terjadi. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, jadi ini bukan hal yang buruk ternyata. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu, satu ayat demi ayat. Begitu seringkali cara Tuhan itu saya katakan melawan logika dari manusia. Maksudnya cara pikir manusia itu berlawanan. Dan itu memang ditulis di dalam Yesaya ini, bukan seperti rancangan kita. Yang pasti bukan rancangan atau pikiran kita ini yang terbaik ternyata. Mungkin kita berpikir, oh ini rancangan sudah yang terbaik Pak, pemikiran saya ini sudah yang terbaik. Tapi belum tentu Bapak Ibu kalau itu tidak sesuai dengan rancangan atau pemikiran Tuhan. Tetapi Bapak Ibu jangan khawatir Bapak Ibu, kita ini sudah dimerdekakan dari dosa. Kita juga sudah dimerdekakan dari kutuk. Kita juga sudah dimerdekakan dari kesialan Bapak Ibu. Gantinya semua apa? Berkat Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu jangan terus berkecil hati. Oh hidupku ini ya gini-gini aja. Tambah lama bukan tambah naik, tambah lama tambah turun. Aku ini mungkin hidup di dalam kutuk. Salah Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Allah sudah memerdekakan kita. Kita bukan hidup lagi di dalam kutuk, tapi ada di dalam berkat Tuhan. Ini yang kita harus imani, kita harus percayai, kita harus yakini. Kalau ada kemelut Bapak Ibu, kalau ada masalah, ada tantangan dalam kehidupan kita, saya yakin pasti ada berkat di baliknya. Amin. Pasti ada satu berkat di balik semua yang kita alami, baik atau buruk Bapak Ibu. Pasti ada berkat Tuhan. Jadi jangan pernah kita khawatir, jangan pernah kita kendor. Saya berani menyampaikan seperti ini karena saya bukan cuma teori saja. Saya seringkali mengalami Bapak Ibu. Masalah yang saya alami, saya hadapi, kalau saya lalui dengan enjoy bersama dengan Tuhan. Maksud saya tetap berharap mengandalkan Tuhan. Saya tidak mau hidup dalam kekhawatiran. Secara manusia saya pasti khawatir, saya pasti takut, saya pasti resah Bapak Ibu. Tapi saya tidak mau hidup dalam semuanya itu. Saya cuma percaya Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti berkati saya. Di balik semua yang saya alami pasti ada berkat Tuhan. Dan kalau itu kita lalui bersama dengan Tuhan Bapak Ibu, berkat itu pasti Bapak Ibu rasakan. Saya merasakan Bapak Ibu berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Keadaan saya diberkati Tuhan. Bukan saya pamer Bapak Ibu, saya memamerkan Tuhan saya, memamerkan Tuhannya Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu sanggup untuk menolong kita, menata hidup kita. Jadi bukan ya cuma begitu-begitu saja terus kita harus memikir dengan keras. Tidak usah Bapak Ibu, kita andalkan Tuhan saja, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Ada kebenaran yang penting Bapak Ibu, Allah itu ternyata mempunyai rencana yang mendatangkan kebaikan dalam setiap kemelut hidup orang percaya. Jadi Allah itu bukan merusak Bapak Ibu, tapi ternyata Allah itu punya planning, punya blueprint, begitu ya, punya rencana. Rencana apa? Rencana yang baik. Bapak Ibu mungkin merasa, loh Pak, rencanaku ini ya baik, rencanaku ini mungkin untuk masa depan anakku, untuk masa depan orang tuaku, tapi hancur. Bapak Ibu mungkin bisa mengatakan itu, tetapi saya katakan rencana Tuhan di dalam kemelut, di dalam ketidakberhasilan seketika yang Bapak Ibu rasakan itu untuk mendatangkan kebaikan.
bagi setiap kita. Yakinlah hal ini Bapak Ibu. Jangan pernah ragu tentang masalah, tantangan, kemelut yang Bapak Ibu mungkin hadapi dan alami saat ini. Tuhan punya rancangan yang baik bagi setiap kita. Amin. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-22 dikatakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu, memang manusia ini harus melewati masa-masa atau kondisi kemelut di dalam hidupnya. Siapa saja Bapak Ibu, bukan cuman orang yang tidak percaya saja, tetapi ternyata orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat juga pasti mengalami. Ini diibaratkan seperti orang yang, wanita yang sakit bersalin. Saya tidak merasakan, tapi saya punya istri, saya punya teman, gitu ya, saya punya saudara wanita, gitu ya. Kalau melahirkan, kalau ditanya, pasti sakit. Tidak ada yang tidak sakit. Tidak tahu kalau dikasih obat tertentu, tapi sudah tidak alami. Tapi secara alami di dalam Alkitab dicatat pasti mengalami rasa sakit di dalam bersalin. Nah, ini gambaran satu kondisi kemelut manusia, begitu ya, kemelut hidup yang harus dilalui setiap manusia, termasuk kita yang sudah menerima kasih karunia Allah. Saya katakan, tidak ada yang terbebas dari masalah, tidak ada yang terbebas dari kemelut. Siapapun juga, saya seringkali bertemu, saya punya cukup banyak teman hamba-hamba Tuhan juga. Kalau kita cerita dari hati ke hati gitu ya, cerita ngobrol, kita lagi nyantai, semua juga pernah mengalami yang namanya masalah ternyata. Meskipun dia full timer, ataupun mungkin paruh waktu, ataupun apalah namanya, semua pernah mengalami yang namanya masalah, tantangan. Artinya meskipun kita terima kasih karunia Allah, seperti dikatakan Roma 8 ya, ayat yang ke-23 itu, dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima kasih, menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Maksudnya selama kita hidup di dalam dunia ini, kita menerima kasih karunia Allah melalui putranya Tuhan Yesus, kita juga pasti masih bisa mengeluh. Dikatakan orang kalau mengeluh, pasti orang itu mengalami penderitaan, sehingga dia akhirnya mengeluh, waduh aku tidak kuat, waduh ini masalahku besar, waduh penyakitku ini menyakiti tubuhku, dan lain sebagainya. Meskipun dia seorang anak Tuhan, sampai nanti kita bebas dari tubuh kita, maksudnya kita dipanggil pulang oleh Tuhan, roh kembali kepada Bapa. Nah itu loh, benar-benar bagi setiap kita yang percaya, kita benar-benar dibebaskan dari keluhan-keluhan, maksudnya dibebaskan dari yang namanya kemelut ataupun penderitaan. Jadi semua orang itu mengalami masalah. Jadi Bapak Ibu jangan berkecil hati, wah yang punya masalah cuma aku tok Pak. Enggak, semua orang. Orang kaya, orang sederhana, orang miskin sekalipun, semua mengalami penderitaan. Orang yang percaya, orang yang sudah yang tidak terima kasih karunia Allah, atau yang sudah menerima kasih karunia Allah, semuanya sama. Tetapi saya katakan, Paulus juga memberitahukan bahwa Allah itu, yaitu ya, Allah masih mengontrol hidup anak-anaknya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi bedanya begini Bapak Ibu, kalau kita ini percaya sama Tuhan Yesus, artinya kita terima kasih karunia Allah, begitu ya. Jadi kita udah dibaptis, gitu ya, percaya Tuhan Yesus. Nah ini yang membedakan, pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, roh kita itu dikatakan manunggal, dikatakan hati kita itu diganti dengan hati yang baru. Nah, artinya kita ini betul-betul ada di dalam kontrolnya Allah. Kita tuh betul-betul dilindungi, disertai, ya namanya dikontrol. Itu betul-betul dikuasai begitu ya oleh roh Allah.
dikuasai oleh Allah. Nah, itu yang membedakan kita dengan orang yang belum menerima kasih karunia Allah. Jadi kita ini benar-benar dikuasai, tapi sama-sama mengalami masalah, sama-sama mengalami kemelut, sama-sama mengalami sakit penyakit. Tapi kalau bagi kita orang yang percaya, kita benar-benar dikontrol. Paulus mengatakan kamu tuh ada di dalam kontrolnya Allah. Seringkali kita menafsirkan berkat Tuhan, kita seringkali menafsirkan disertai Tuhan itu mungkin dengan kehidupan yang glamor, dengan kehidupan yang mewah, dengan kehidupan yang mungkin bebas sakit penyakit. Begitu, wah itu berarti disertai Allah, dia terima berkat Allah, dia tidak pernah sakit, dia hidupnya tidak pernah soro, mungkin gitu ya, bebas dari persoalan. Ya memang saya katakan benar, semua itu juga berkat Tuhan. Tapi kita tidak boleh terus menghakimi atau melihat orang, oh orang itu ada masalah, oh berarti dia tidak disertai Tuhan, dia tidak terima kasih karunia Allah. Tidak bisa seperti itu. Oleh sebab itu kan Tuhan itu selalu mengingatkan kita, jangan menghakimi. Nah gitu ya, lihat itu ada selumbar di matamu itu ya. Nah itu juga maksudnya itu jangan terus kita itu menghakimi orang. Kalau orang itu di dalam kesusahan terus kita menganggap oh dosa ini gede orang itu, hidup di dalam kutuk Tuhan. Nggak kayak aku ini diberkati, oh kayaknya bagus. Ya toh, kita ini kan harus bersyukur, kita harus mengakui kalau kita ini hidup di dalam berkat Tuhan. Tapi seringkali secara tidak sengaja kita mulai jatuh di dalam dosa penghakiman. Kenapa? Melihat orang itu salah. Kalau dia itu mengalami persoalan, kita langsung tuduh, itu salah itu orang itu, dosanya besar, tidak kayak aku. Wah begitu. Nah ini kita tidak boleh seperti itu. Ya jadi semua kemelut di dalam kehidupan pun itu saya katakan Allah itu tetap bekerja, tetap menyiapkan anak-anaknya dengan berkat-berkat yang tidak terduga. Saya katakan Tuhan itu tetap mengontrol, gitu ya. Nah, kita ini ada di dalam kontrolnya Tuhan. Tuhan yang mengontrol setiap waktu. Saya katakan, bukan cuma waktu-waktu tertentu saja. Waktu-waktu kita hidup di dalam sukacita, ataupun sebaliknya, mungkin di dalam masa-masa sulit saja. Tidak, tetapi ternyata Allah itu mengontrol kita setiap waktu. Jadi bukan cuma waktu-waktu tertentu saja ya. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan tetap menyertai, tetap mengontrol hidup kita sebagai anak-anaknya. Paulus menguraikan, nanti kalau Bapak Ibu lihat di dalam ayat yang ke-29 dari Roma pasal yang ke-8 tadi, dikatakan semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-anaknya. Jadi Tuhan Yesus itu menderita, Tuhan Yesus itu jauh dari yang hidup kemewahan, jauh dari kenyamanan pada saat turun di dalam dunia ini. Semua itu untuk kita, supaya Tuhan Yesus itu bisa merasakan apa yang kita rasakan. Maksudnya begini Bapak Ibu, Tuhan Yesus ini kan pada saat di dunia itu 100% Tuhan, tetapi juga 100% manusia. Jadi kita jangan terus memikirkan, loh iya, wong itu Allah. Kalau Allah ngalami kayak aku, dia tidak bisa merasakan Allah itu. Mungkin kita sebagian punya pikiran seperti itu. Enggak, ternyata Tuhan Yesus pada saat di dunia itu juga 100% manusia, mengalami masalah, mengalami penderitaan, mengalami kesakitan, disakiti, mengalami semuanya. Oleh sebab itu Tuhan sanggup, dia akan mengontrol kita, akan menolong kita, gitu ya, akan membebaskan kita dari masalah, dari kemelut yang kita alami. Yohanes mengatakan dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, artinya terkadang kita juga bisa mengalami perkara-perkara
yang bertolak belakang dari yang namanya kenyamanan, Bapak Ibu. Logika manusia, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Raja. Tuhan Yesus pasti jauh dari yang namanya penderitaan. Tidak, pada saat Tuhan Yesus adalah di dunia juga mengalami penderitaan juga, masalah kemelut juga. Oleh sebab itu kita harus yakin, kita percaya masalah yang kita alami ini Tuhan juga pernah merasakan, pernah ada dalam dunia, dan Tuhan sanggup. Karena kenapa? Tuhan sudah menang atas semuanya itu. Dan jadi kita juga harus percaya, beriman, yakin bahwa Tuhan pasti juga mampu, sanggup, dan mau untuk menolong kemelut di dalam kehidupan kita. Sehingga saya boleh katakan tadi itu ada berkat di balik semua kemelut yang kita alami. Bagi Paulus, Bapak Ibu, segala sesuatu gitu ya, yang menjadikan Paulus ini lebih menyerupai Kristus itu baik. Nah, ini menjadi prinsip kita juga, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, maaf bicara, jangan cuma mau enaknya saja. Begitu ya, setiap manusia ini pasti mau enak. Yakin, saya juga seperti begitu. Tetapi Paulus ini punya prinsip yang lebih dalam lagi. Dan saya yakin prinsipnya Paulus ini, kalau Paulus ini berhasil, begitu ya, kita ini berhasil memakai motonya Paulus ini, saya yakin berkatnya semakin besar. Saya ingat dulu almarhum Bapak Edi, Bapak Gembala, mengatakan, saya kan sering curhat begitu ya, saya cerita, wah ini, masalah itu, wih masalahmu ini ya besar gitu ya, tapi yakin nanti kamu terima berkat yang lebih besar, Kennedy. Nah, seperti begitu. Jadi Bapak Ibu, kita juga percaya kemelut apapun gitu ya, pokok itu supaya aku ini semakin serupa dengan Kristus, supaya aku ini semakin hidupku kudus di dalam Tuhan, supaya aku ini semakin jadi seperti Tuhan Yesus. Tidak apa-apa, semua itu baik. Artinya kemelut itu ya baik, masalah itu ya baik, sakit penyakit itu ya baik. Itu menurut Paulus, Bapak Ibu. Kalau semuanya itu menjadikan kita semakin sempurna di dalam Tuhan. Nah, ini jadi Paulus ini tidak menekankan begitu ya, kalau ikut Tuhan itu naik sepeda jadi naik sepeda motor. Kalau awalnya naik sepeda motor jadi bisa naik mobil, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau nyewa, rumah tinggalnya nyewa, nanti kalau ikut Tuhan diberkati, aku bisa beli rumah. Betul memang, tapi jangan tujuannya seperti itu, Bapak Ibu. Kalau tujuannya seperti itu, Bapak Ibu bisa kecewa, Bapak Ibu bisa marah, Bapak Ibu nanti di satu ketika bisa mutung, begitu bahasa Jawanya. Wis gak Tuhan-Tuhanan meneh. Wong katanya kalau ikut Tuhan diberkati. Iya, tapi berkat bukan semesti dalam hal-hal seperti itu saja. Berkat yang terpenting kita bisa menyerupai seperti Tuhan. Nah, kenapa? Nanti kita akan, hidup kita ini akan penuh lebih lagi dengan sukacita, damai sejahtera. Yang terpenting, Bapak Ibu, menurut saya ini, Bapak Ibu, nggak tahu Bapak Ibu setuju apa enggak, hidup ini kalau penuh sukacita, penuh damai sejahtera, itu bagi saya yang terpenting. Kenapa? Saya menganggap kalau saya bisa bersuka-cita, saya bisa punya ketenangan, damai, semuanya pasti minimal cukup. Betul, Bapak Ibu? Kalau saya tidak punya uang, saya susah untuk sukacita, saya susah untuk tenang, saya susah untuk punya damai sejahtera. Betul enggak, Bapak Ibu? Betul ya? Udahlah, enggak usah malu-malu. Kalau kita enggak punya uang, ya pasti sedih. Utangnya banyak, enggak bisa bayar, pasti susah. Bagi saya, yang saya kejar, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Ini bagi saya. Kenapa? Karena semuanya itu akan minimal cukup, enggak mungkin kurang, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini ngejarnya sepeda jadi sepeda motor jadi mobil, rumah tinggal sewa jadi cuman itu saja, sayang. Kalau Bapak Ibu punya kemewahan tetapi tidak punya kedamaian di dalam rumah tangga, isinya geger terus, nggak enak, Bapak Ibu.
Saya banyak melihat gitu ya. Jadi jangan mikir kalau orang itu punya segalanya, maksudnya harta, terus hidupnya bisa nikmat. Belum tentu. Saya banyak melihat orang yang sederhana, yang hidupnya pas, tidak kurang Bapak Ibu ya, pas. Saya katakan hidupnya jauh lebih sukacita dengan anaknya, dengan istri, dengan suaminya, orang tuanya, enak daripada Bapak Ibu kejar hal-hal yang belum pasti. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita balik lagi Bapak Ibu, seperti Paulus mengatakan segala sesuatu yang menjadikannya lebih menyerupai Kristus itu justru baik, termasuk masalah yang diizinkan Tuhan. Terkadang masalah itu diizinkan Tuhan untuk memelekkan pikiran kita loh Bapak Ibu. Saya belasan tahun, saya itu tidak ngerti apa yang saya lakukan. Beberapa waktu yang lalu kan saya pernah share gitu ya. Saya tidak tahu belasan tahun lalu yang saya lakukan begitu. Ternyata itu untuk kepentingan belasan tahun kemudian. Nah, saya baru melek, oh ternyata begini. Tuhan punya acara dulu tuh seperti begini. Ada orang melakukan saya seperti itu. Oh, tujuannya seperti ini. Nah, dengan saya tercelik Bapak Ibu, saya mengerti. Wah, rasa syukur saya ini double-double Bapak Ibu. Gitu ya. Sukacita saya makin meluap meskipun saya harus mengalami masalah demi masalah Bapak Ibu. Penderitaan, kemelut di dalam kehidupan saya. Tapi saya semakin tahu, wah Tuhan ini hebat. Planningnya Tuhan itu jempol. Saya tidak pernah mengira, saya baru tahu tuh belasan tahun kemudian bahwa oh ini rancangannya Tuhan. Yang saya pikir, wah saya salah ini, langkah saya salah, mestinya harus begini, mestinya harus begitu. Ternyata tidak. Jadi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai manusia itu sungguh amat luar biasa Bapak Ibu. Meskipun kita sudah melewati pandemi mungkin kita banyak yang susah, banyak yang sedih, mungkin pekerjaan hilang, mungkin hal-hal yang lain, tetapi kita bersyukur saja. Nanti dibalik semua itu pasti ada berkat yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sekarang kita mau lihat ada dua hal Bapak Ibu, bagaimana Allah itu dapat mendatangkan kebaikan di dalam setiap masalah atau kemelut hidup manusia. Yang pertama Bapak Ibu, Allah itu bekerja secara utuh. Saya katakan, tidak separuh-separuh. Allah itu kalau bekerja, memplanning, itu tidak sepenggal-sepenggal. Kalau manusia ini kadang sepenggal. Oh, aku misalnya katakan orang yang dibiayai beasiswa, begitu. Nah, janjinya 6 tahun, tapi mungkin tahun ketiga ada alasan tertentu. Aku tidak bisa, aku narik lagi. Ya kondisimu seperti itu, kondisiku juga susah seperti ini. Nah, ini tidak utuh. Tapi kalau planningnya Allah pekerjaannya Allah itu utuh, tidak separuh-separuh. Ketuhan pekerjaan Allah itu terlihat di dalam itu ya. Roma 8 ayat yang ke-28. Segala sesuatu, ada kata-kata segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, termasuk penderitaan saat ini yang mungkin kita alami, sebagai penyakit, mungkin kehilangan orang yang kita kasihi, mungkin harapan kita ini, cita-cita kita tidak kesampaian, gitu ya, dan sebagainya. Itu merupakan, saya katakan, satu bagian, gitu ya. Kalau itu bukan karena kesalahan kita ya Bapak Ibu, itu merupakan satu bagian paketnya yang Allah izinkan untuk mendatangkan satu kebaikan di dalam kehidupan kita sebagai manusianya, kita sebagai manusia. Saya katakan bahwa Allah itu bekerja dengan sempurna Bapak Ibu, secara utuh. Seperti tadi saya katakan seorang pelukis begitu ya. Nah, ini kita sekarang nih Roma 8 ayat ke-28.
bekerja di dalam segala sesuatu. Nah ya, kalau kita balik lagi seorang pelukis tadi, pelukis itu untuk menciptakan warna-warna yang baik, itu pasti menyampur, begitu ya, mencampur macam-macam cat pada kanvas untuk menghasilkan karya lukis yang indah, yang baik. Semakin banyak warnanya, semakin indah lukisannya. Saya ingat waktu anak saya yang kedua beli pensil warna ya, krayon gitu ya, krayon, saya ikut mengantar gitu. Nah, itu ada yang berapa, itu mungkin sedikit ya, 8, 12, 24, ada yang berapa puluh, mungkin kalau ratus saya nggak tahu, mungkin sampai berapa puluh gitu. Nah saya pikir untuk apa begitu, alah cukup merah, biru, kuning, hijau, cukup begitu ya bagi saya. Tapi ternyata bagi seorang pelukis atau seorang anak saya yang dididik untuk bisa melukis begitu, itu beda. Semakin banyak itu nanti entah itu degradasinya begitu ya, warna-warnanya, nanti bikin matahari aja itu bukan cuma kuning aja, tapi ada kuningnya, nanti dicampur putih, mungkin dicampur sama merah atau oranye supaya matahari itu warnanya agak beda, degradasinya dan lain sebagainya, macam-macam ya. Jadi makin banyak warna gitu ya, makin banyak warna di dalam kehidupan kita, makin banyak mungkin masalah di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, itu akan makin indah hasilnya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu berani mengaminkan kata-kata saya, makin banyak masalah makin indah ini hidup kita. Wah, ini kira-kira kata-kata yang mudah diaminkan tapi agak sedikit susah untuk dilaksanakan. Kadang kita ini punya masalah satu aja udah, Tuhan ampun, jangan lagi Tuhan, masalah satu saja, ini satu belum selesai ada masalah kedua, belum lagi ketiga, keempat dan seterusnya. Tapi yakinlah Bapak Ibu, pokok itu tuh mendatangkan kebaikan bagi aku. Tidak apa-apa, pasti ada sesuatu yang indah. Lah, masalahnya kita ini sudah di dalam kontrolnya Tuhan, saya katakan. Jadi segala sesuatu yang kita alami itu dikontrol sama Tuhan. Maksudnya Tuhan ya pasti izinkan. Ini cuma masalahnya 2, nanti ada masalah 6. Ini Tuhan mungkin lupa sama saya, Tuhan mungkin tidak ingat saya, mungkin ya, Tuhan tidak ingat doa saya, Tuhan tidak ingat ibadah saya. Enggak Bapak Ibu, Tuhan ingat, Tuhan tahu. Tuhan, saya tadi katakan, orang yang terima kasih karunia Allah, hidupnya itu betul-betul dikontrol 100%, sepenuh waktu. Bukan cuma waktu-waktu tertentu saja Tuhan untuk mengontrol hidup kita. Bukan cuma saat kita beribadah ini saja Tuhan mengontrol hidup kita. Tidak, tapi sepanjang waktu, setiap waktu Tuhan itu mengontrol hidup kita. Nah, kemulut yang diizinkan Allah dengan tujuan yang terbaik, saya katakan pada akhirnya ya, kemulut diizinkan Allah dengan tujuan yang terbaik pada akhirnya. Jadi punya tujuan akhir yang terbaik. Bukan bagi Allah saja, tapi khususnya bagi kita yang sangat membutuhkan, Bapak Ibu. Saya yakin kita semua, kalau kita mengalami satu masalah, satu tantangan di dalam hidup kita, tidak usah berkecil hati, Bapak Ibu. Amin. Kita ada di dalam kontrolnya Tuhan, dan saya yakin ada tujuan yang baik. Allah itu turut bekerja Bapak Ibu, jangan khawatir. Mungkin saat ini kita susah, mungkin saat kita ini merasa ada di dalam paling bawah, tidak kuat perasaannya. Saya juga pernah mengalami Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, mengalami hal yang saya merasa, aduh posisiku di bawah sekali, tidak bisa apa-apa, begitu ya, merasa wah tidak bisa apa-apa. Tapi pada saat saya menyerah sama Tuhan, Tuhan pelan-pelan hibur saya, Tuhan pelan-pelan pulihkan hidup saya. Akhirnya saya merasa, wih, luar biasa kerjanya Tuhan. Saya mulai dicelikkan, saya merasa lebih bersyukur lagi di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu juga mau mengalami seperti apa yang saya alami. Amin. Ya, kita punya Allah yang sama Bapak Ibu ya. Jadi percayalah,
pasti Tuhan, kalau sudah Tuhan bisa tolong saya yakin Tuhan juga pasti tolong Bapak Ibu. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sudah melingkupi setiap kami, Engkau sudah memberkati setiap kami. Kami percaya Engkau sudah mengontrol kehidupan kami, bukan cuma sepenggal waktu saja, tapi sepenuh waktu kami Engkau sudah mengontrol, termasuk apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, masalah, tantangan, bahkan sakit penyakit sekalipun. Kami percaya di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami. Pemulihan, mujizat, kesembuhan, apapun yang baik Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami. Tanamkan, meteraikan setiap firman Tuhan di dalam hidup setiap kami Tuhan saat ini. Kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Kami semua sudah Tuhan tambahkan iman setiap kami masing-masing Tuhan, satu demi satu, sehingga kami pulang terima berkat secara rohani, secara jasmani, berkat yang komplit itu sudah kami terima. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala kami, Tuhan berkati mereka semua satu persatu Tuhan, seluruh keluarga besarnya Tuhan urapi, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan sukacita sejahtera, Tuhan berikan kebijaksanaan, sehingga mereka semua dapat memimpin setiap kami Tuhan untuk lebih hari, lebih cinta Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali pada Bapak Gembala. Ya, terima kasih kepada Pak Benny yang sudah melayani. Tuhan ingatkan melalui firman-Nya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya, bila kita sungguh-sungguh berani menyerahkan, mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Oke, sama-sama kita akan berdiri berkat kita pada malam hari ini. Nanti kalau Bapak pulang dan menerima berkat ya, kue yang akan dibagikan ya, puji Tuhan. Tuhan berkati kepada yang sudah menyediakan. Salah satu pujian kita katakan, silakan kalian berkali maju ke depan. Sebab Kau besar, berlawan jadi, tiada seperti Engkau. Kami bersama, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebagai orang-orang percaya berani berserah dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami, Engkau tidak akan pernah biarkan kami, bahkan di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih Tuhan, karena biarlah kami tidak menjadi kecewa apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Iman kami tetap teguh, kami tetap percaya, berharap, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kami
percaya malam ini semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Kami boleh jadi umat Tuhan yang semakin dewasa, diberkati iman rohani kami, diberkati keluarga rumah tangga kami, diberkati usaha pekerjaan kami, diberkati studi sekolah kami, bahkan kesehatan kami juga Tuhan peliharakan. Kau berjanji menyediakan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Semua yang sudah melayani Bapak ini, dia juga rekan-rekan sepelayanan, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Jika ada mereka yang sakit, Engkau jamah, pulihkan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah iman mereka tetap teguh untuk menantikan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pula sekali lagi memberkati bangsa negara kami Indonesia, memberkati semua jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surga, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus mimpi menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati kita sekalian. Sampai berjumpa di waktu yang akan datang. Selamat ulang tahun.